pagi hari ini saya mencoba menjawab pertanyaan dari teman di grup Pokja Indonesia Bersatu ini berkaitan dengan pengalaman terhadap persyaratan yang tertuang di dalam dokumen kualifikasi. Nah, pertanyaannya bukan bicara tentang pengalaman 4 tahun terakhir, tapi pengalaman bidang yang yang dipenuhi oleh peserta atau penyedia yang ikut dalam tender konstruksi itu dengan nilai angka paket pengadaan 2,5 miliar ke 15M. Begitu juga saya juga akan menyampaikan berkaitan terhadap apa yang dimaksud pengalaman sejenis di dalam tender yang memiliki penawaran yang sama. Pertama yang saya sampaikan adalah bahwa kalau kita bicara tentang paket pekerjaan konstruksi ini, saya selalu mengatakan mengenal 3 yang namanya pekerjaan sejenis ya. Yang pertama adalah pekerjaan sejenis konstruksi yang berlaku untuk pengalaman 4 tahun terakhir. Yang kedua adalah pengalaman sejenis klasifikasi atau bidang, dan ketiga adalah pengalaman subklasifikasi atau subbidang. Kenapa saya menyampaikan kalimat terhadap kata bidang dan subbidang? Karena inilah yang menjadi pokok pertanyaan terhadap pengalaman bidang dalam hal peserta itu yang pelaku usaha kecil ya, yang belum berdiri lebih dari 3 tahun, itu harus memenuhi kewajiban pengalaman apabila mengikuti paket nilai 2,5M ke 15M. Nah, di sini kalau kita mengacu kepada aturan Perpres 54 tahun 2010, bidang subbidang ini jelas sekali tertera di pasal 19 huruf G ya, di mana tidak ada menyebutkan klasifikasi ataupun subklasifikasi. Jadi bidang ini berbeda dengan konstruksi ya, artinya sejenis konstruksi, tetapi bidang ini lebih spesifik ya ke bidang konstruksi klasifikasi. Dan spesifiknya lagi itu adalah subbidang subklasifikasi terhadap pengalaman jenis yang nomor 3. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa yang dimaksud di dalam aturan dengan nilai pengadaan 2,5M sampai 15 itu memiliki bidang yang sama, bukan berarti dipahami adalah memiliki bidang konstruksi ya, tapi bidang itu adalah klasifikasi. Karena jelas sekali itu perbedaan terhadap kalimat di antara pengalaman 4 tahun terakhir yang jelas menyebutkan konstruksi, dan kemudian di dalam pengalaman 2,5M ke 15M ini jelas menyebutkan bidang yang sama. Jadi sampaikan di sini bidang sama adalah klasifikasi. Jadi bukan subklasifikasi ataupun pekerjaan konstruksi. Contohnya misalnya teman-teman memiliki pekerjaan gedung pendidikan, maka kalau misalkan punya bangunan gedung komersial, misalnya gedung-gedung lainnya, bangun gedung hunian, itu sudah masuk klasifikasi karena yang dibutuhkan cuma BG-nya itu bangunan gedungnya. Nah, sekarang untuk pengalaman yang sama, penawaran yang sama, memang tidak disebutkan apakah itu konstruksi, apakah itu bidang ataupun subbidang. Tetapi di sini sangat menarik ya, karena apa? Karena ketentuan ini dijadikan satu terhadap pengalaman terhadap kecil atau menengah dan besar adalah penawaran yang sama, di mana kalimatnya hanya menyampaikan memiliki kemampuan dasar. Nah, jadi dengan ketentuan IKP yang sama, bahwasannya yang dimaksud dengan usaha kecil apabila memiliki penawaran sama, maka harus dihitung dari pengalaman sejenis tertinggi ya. Jadi pengalaman sejenis tertinggi ini kita korelasikan dengan pengalaman yang memiliki kemampuan KD tadi yang untuk menengah dan besar. Maka untuk menghitung KD maka kita akan menggunakan pekerjaan sejenis yang ketiga, subklasifikasi. Sehingga usaha kecil yang memiliki penawaran yang sama di sini dengan mengaitkan dengan IKP terhadap penawaran yang sama, itu tentu yang kita gunakan adalah pengalaman subklasi tertinggi. Ada juga teman mengatakan bahwa itu kan di aturan kan usaha kecil cuma konstruksi. Ya, ini kita bicara tentang suatu kondisi yang tidak normal ya. Kalau normal ya pasti konstruksi ya, kalau memang pengalaman 4 tahun terakhir untuk yang kecil. Dan kalau kita bicara tentang pengalaman yang berkaitan dengan penawaran yang sama, tentu kita tidak bisa samakan dengan pengalaman tadi. Jadi simpulnya untuk pengalaman 4 tahun terakhir cukup menggunakan konstruksi apapun pekerjaannya sepanjang konstruksi. Yang kedua, pengalaman untuk penawaran bidang untuk 2,5 sampai 15M itu klasifikasi, dan untuk penawaran yang sama adalah subklasifikasi untuk usaha kecil dan usaha menengah dan besar. Karena usaha menengah dan besar nanti akan lebih dikembangkan tetap terhadap 3 kali NPT-nya. Tapi kalau yang